Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul belajar di kelas pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baik, bagaimana anak-anakku semua kabarnya? Apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum pada belajar ya? Belum. Baik, pada pagi ini kita akan belajar mengenai Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama di sini ada Rahmat Ardiantoro. Baik. Akasan Imam Putra. Hafid Al-Syed. Ali Perdana Ningrum. Akmal. Rifki Arifianto. Maulana Singgi. Alif Ramdhani. Ada yang tahu di mana Alif Ramdhani? Keluar kota. Kemana? Keluar kota. Oh, keluar kota. Umroh katanya. Enggak bohong juga. Wahyudi. Sakit. Sakit ya? Baik. Ini yang tidak masuk ada dua ya. Doni sama Wahyu. Semoga di kesempatan berikutnya bisa belajar bersama di sini bersama-sama. Amin. Baik, langsung saja kita di sini akan belajar tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas Mas Alif, tolong dipimpin doa. Ya teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Yang ini sekalian ya, anak-anakku, surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yatilka yatiman
Hasan, semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran pada hari ini. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anakku, di sini kita akan belajar tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu perbedaan Nabi dan Rasul? Saya Pak. Iya, Hafid, silakan. Kalau Nabi itu seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah, tetapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Baik, bagus sekali Hafid Ar-Rasyid tentang pengertian. Ya, betul sekali ya. Tadi perbedaan Rasul dan Nabi. Yang pertama Rasul, yaitu seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi, yaitu seorang laki-laki yang menerima wahyu Allah tetapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya, jadi di sini perbedaan Rasul dan Nabi, yaitu kalau Rasul itu diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi diberi wahyu tidak diwajibkan disampaikan kepada umatnya. Di sini ada yang kurang jelas? Apa sudah paham semua? Lanjut ya. Ya. Di sini ada pengertian Ulul Azmi, yaitu menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi atau Ulul Al-Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Berikutnya secara istilah Ulul Azmi berarti gelar yang diberikan kepada rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Baik, ada yang kurang paham dengan pengertian Ulul Azmi? Coba. Sudah paham ya? Baik, berikut ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Ulul Azmi. Baik, siapa di antara kalian yang ingin membacakan surat tersebut? Oh ya, Ahmad Ardianto, silakan dibaca. Baik, untuk artinya silakan dibaca Mas Maulana. Arti dari surat tersebut artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan pada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Baik, seperti yang dibacakan oleh Rahmat tadi, ayat Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35, bahwa artinya, maka sabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 32. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi tentang surat ini? Tidak ya? Baik, sebelum itu ada yang tahu apa saja Nabi dan Rasul Ulul Azmi?
ulul azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bagus sekali ya. Baik, benar sekali ya. Nabi dan Rasul ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Atau biasa juga disebut disingkat NIMIM ya teman-teman. NIMIM yaitu dari singkatan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas untuk mencari contoh keteladanan Nabi, peristiwa atau mukjizat Nabi-Nabi berikut. Bapak bagi soalnya dulu ya. Baik, Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mencari jawabannya. Siapa? Apakah sudah? Bentar lagi, Pak. Iya. Bapak tunggu ya, tinggal 2 menit lagi. Baik, waktunya sudah cukup. Sudah semua kan? Baik, selanjutnya tolong yang tadi dapat Nabi Nuh alaihissalam silakan dibacakan di depan kelas. Sini ya. Contoh keteladanan peristiwa mukjizat Nabi Nuh. Dengan kesabaran dan ketabahan berdakwah selama 950 tahun, tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah orang yang beriman tak seimbang dengan lamanya berdakwah, sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Baik, yang bawa dulu. Baik, selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang nama? Saya, Pak. Ya, ayo. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semua berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa atau mukjizat adalah dengan keberaniannya menghancurkan berhala patung-patung, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Tetapi dengan pertolongan Allah, api pun tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Baik,
Tepuk tangan dulu. Ini disimak semua ya, nanti salah satu dari kalian Bapak Tujuh untuk menyimpulkan yang barusan. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Contoh teladan Nabi Musa alaihissalam. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Baik, tepuk tangan dulu. Barusan Nabi Musa, sekarang Nabi Isa. Baik, siapa lagi? Siapa lagi? Masalah. Baik, berikut contoh teladan dari Nabi Isa alaihissalam. Satunya, saat berdakwah, kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Namun beliau tetaplah teguh dan sabar, walaupun Allah telah diberikan ujian untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau. Namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, yaitu penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Nabi Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukan Nabi Isa, melainkan Yahuza al-Ashrawi atau Judas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Baik, tepuk tangan. Baik, Nabi Nuh alaihissalam sudah, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Isa sudah. Sekarang yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat? Saya. Ya, baik. Baik, berikut ini contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Talab yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia dan kotoran unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW adalah Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, kemudian dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagai dari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tepuk tangan dahulu. Baik, jadi dari pembelajaran barusan dapat kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul Ulul Azmi itu ada 5 ya, yaitu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk para anak-anak sekalian supaya bisa menghafalkan atau lebih mudah mengingatnya, kita bisa membuat jembatan keledai dengan menggunakan singkatan dari awalan nama nabi-nabi tersebut ya, yang bisa dari atas ke bawah kayak NI, NIM, NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, atau bisa juga dari bawah ke atas NIMIM gitu ya, dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan dengan singkatan keledai berikut tadi bisa kita lebih mudah mengingat-ingat. Ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, berikut ada hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan
antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauh segala larangannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Yang keempat, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Dan yang kelima, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Berikutnya yang keenam, lebih mencintai, menghormati dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan yang ketujuh, memperoleh teladan yang baik untuk menjalankan hidup. Dan yang terakhir, kedelapan, akan selamat di dunia dan akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Baik, dari penjelasan ini apakah ada yang kurang paham anak-anak sekalian? Sudah paham semua? Baik. Sekiranya cukup ya untuk pembelajaran pada bab ini karena sudah jam istirahat. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta